Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Umam Khan. Selain review figur, kita akan membahas dan menceritakan hal-hal yang jarang diceritakan oleh orang lain. Oke, sebelumnya kita sudah membahas cerita novel Kamen Rider Decade untuk pembukaannya, dan kemarin ada video part keduanya di mana Decade berkunjung di dunia Den-O, bertemu dengan Nogami Ryotaro yang asli. Nah, di video kali ini Decade mengunjungi dunia Kamen Rider Kuga, yang dimana Kuga di sini adalah Godai Yusuke yang kita kenal. Latar belakang atau timelinenya, si Decade ini memasuki dunia Kuga ini di antara episode kedua dan juga episode ketiga, di mana Gurongi baru bangkit dari reruntuhan di Nagano dan Godai pun masih berada di Nogano. Sedangkan Ichijo sudah kembali ke Tokyo karena mendapatkan informasi bahwa makhluk tidak dikenal sudah mulai muncul di kota Tokyo. Untuk Ichijo tidak pernah muncul secara fisik di novel ini, hanya saja dia muncul dalam bentuk suara di dalam telepon yang menghubungi Godai. Oke, sebelumnya bantu like, komen, dan share video ini ya, agar video ini bisa lebih baik dari video kemarin. Saya mohon bantuannya untuk subscribe channel Umam Khan agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat kontennya. Oke, kita mulai pembahasan novel Kamen Rider Decade di dunia Kuga. Oke, kita mulai. Tsukasa dan Natsumi memasuki dunia baru setelah hampir seminggu beristirahat di dunia Tsukasa dengan kejadian random di dalam dunia tersebut. Studio Hikari berubah menjadi studio lukisan, dan di sini Tsukasa berperan sebagai pelukis. Banyak lukisan-lukisan yang penuh dengan makna dan suram yang sepertinya itu adalah buatan tangan dari Tsukasa. Tsukasa termenung dan melihat Natsumi hingga terlintas di pikirannya, siapa Natsumi dan Kaito ini? Kenapa mereka dan dia bisa menjelajahi dunia-dunia orang lain? Tsukasa merenung sambil membelai Deka Driver. Tsukasa pun melukis Natsumi dengan hasil yang membuat Natsumi marah dan mengeluarkan teknik keluarga Hikari ke leher Tsukasa. Tsukasa pun tertawa dan di tengah-tengah tawa itu pintu studio terbuka dan ada seorang wanita misterius dengan wajah tanpa ekspresinya masuk dan menemui mereka berdua. Natsumi melihat wanita itu dan bergumam di dalam hatinya. Wanita ini sangat cantik dan sempurna, tapi memiliki aura yang mengerikan. Tsukasa pun menghampiri wanita itu dan menawarkan diri untuk melukisnya. Natsumi yang melihat Tsukasa berjam-jam melukis wanita tersebut sedikit merasa tidak nyaman. Dan singkat cerita, Natsumi pergi meninggalkan mereka berdua dengan membanting pintu sambil keluar rumah. Ya, cemburu sini. Matahari mulai terbenam. Lukisan Tsukasa pun selesai. Tak terasa sudah berjam-jam Tsukasa melukis wanita itu tanpa berbicara sedikit pun. Setelah selesai melukis, Tsukasa ingin membayar wanita tersebut, tapi wanita tersebut menolaknya. Tsukasa mengajaknya berbicara, tapi wanita itu tak banyak bicara. Bahasa Jepang yang digunakan oleh wanita itu sedikit aneh dan canggung. Dia seperti bukan berasal dari Jepang. Wanita itu mendekati Tsukasa dan mengatakan dengan bahasa canggungnya, "Apa kamu menginginkanku?" Tapi Tsukasa tampak acuh dan mengatakan, "Jika ingin dilukis lagi, silakan datang besok." Tsukasa yang melihat bunga di telinga gadis itu mulai terpikirkan nama panggilan yang cocok untuk wanita itu. Tsukasa memanggilnya sebagai Yuri. Oke, di sini Yuri saya ilustrasikan adalah Yuri yang ada di Kamen Rider Kiva ya, biar lebih enak aja sih. Dan wanita itu pun pergi meninggalkan Tsukasa. Natsumi pun berkeliling di kota sambil mencari informasi tentang Kamen Rider. Tapi informasi yang didapatkan oleh Natsumi adalah makhluk tidak dikenal, salah satunya yang bernomor 4 yang bertarung dengan makhluk tidak dikenal lainnya. Banyak perdebatan antara warga, apakah si nomor 4 ini baik atau jahat? Karena si nomor 4 ini mengalahkan makhluk nomor 1 yang berbentuk laba-laba. Hanya itu saja yang Natsumi dapatkan setelah 4 jam mengembara di dalam kota. Natsumi yang lapar sambil menahan marahnya terus berjalan di kota dan tiba-tiba terdengar jeritan seseorang. Orang-orang pada ketakutan melihat sosok monster berbentuk manusia dengan sayap kupu-kupu raksasa dengan panjang sayap 2 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi warna hitam dan begitu juga dia memiliki bulu di ekornya. Monster itu menyemburkan serbuk sari yang berwarna emas yang berterbangan. Nah, serbuk-serbuk yang disemburkan oleh monster kupu-kupu ini menempel di tubuh para pria aja.
dalam radius tertentu yang dekat dengan monster kupu-kupu ini. Namun tiba-tiba, salah satu pria meledak. Serpihan daging terlempar kemana-mana dan salah satunya menempel ke tangan Natsumi, membuatnya menjadi sangat pucat dan lemas. Semua orang panik dan berhamburan kabur. Monster itu tetap diam, dan tak lama kemudian terjadi ledakan di mana-mana. Dengan kata lain, serbuk dari monster ini tetap menempel walaupun orang-orang tadi sudah lari. Banyak darah, organ tubuh dan daging yang berceceran. Bukan hanya pria yang ditempelin serbuk, tapi orang sekitarnya juga banyak yang terkena dampak ledakan tersebut. Salah satu laki-laki ada yang terkena serbuk dan lari meledak tepat di samping Natsumi. Natsumi pun terlempar dan tak berdaya. Natsumi memejamkan matanya, lalu tiba-tiba terdengar suara henshin dari suatu sudut di kota itu. Natsumi berpikir bahwa itu adalah Tsukasa, tetapi saat dia membuka matanya, ternyata itu bukanlah Diket, melainkan ksatria berwarna merah dengan tanduk seperti kumbang, dan dia adalah makhluk tidak dikenal nomor 4, yaitu Kamen Rider di dunia dengan nama aslinya Kuga. Kuga Maktiform menggunakan pedang untuk mengibaskan semua serbuk emas hingga bersih, dan bertarung melawan monster kupu-kupu dengan mempersempit jarak di antara mereka. Di sini tidak jelas nih, apakah pedang yang digunakan oleh Kuga ini adalah pedang Kuga Titan atau ini adalah pedang yang kebetulan dipegang oleh Kuga merah aja. Oke, kita lanjut. Monster kupu-kupu ingin melarikan diri dengan cara terbang. Kuga pun melompat-lompat ingin menggapai monster kupu-kupu tadi. Dan secara cepat, Kuga melompat dengan warna merah dan tiba-tiba berubah menjadi warna biru. Dan daya lompatnya meningkat sangat tinggi. Tapi sebelum Kuga meraihnya, dia kembali berubah menjadi warna merah. Dan monster tersebut memunculkan tentakel dan memutar Kuga di udara hingga pada akhirnya menghempaskan Kuga ke tanah. Dan monster kupu-kupu ini pun kabur meninggalkannya. Oke, di sini sepertinya Kuga belum menyadari bahwa dia berubah menjadi Kuga Dragon ya. Natsumi pun mengejar arah jatuhnya Kuga dan menghampirinya. Natsumi pun mengatakan, apakah kamu baik-baik saja? Kuga pun tak bisa menahan perubahannya dan kembali ke wujud manusianya, dan langsung mengacungkan jempol ke arah Natsumi. Kembali ke studio Hikari, Tsukasa sedang duduk sambil menatap lukisan-lukisannya. Natsumi pun datang dengan wajah yang sangat pucat. Di samping Natsumi ada seorang pria dengan kemeja kotak-kotak merahnya. Pria tersebut langsung menyapa si Tsukasa. Apakah kamu Kadoya Tsukasa, Kamen Rider Diken? Tsukasa pun mengatakan, Diket, siapa kamu? Godai sangat senang bertemu dengan Tsukasa. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan Kamen Rider selain dirinya. Ya kasihan juga sih, Kuga kan gak punya secondary rider kan di filmnya. Natsumi pun mengatakan bahwa pria ini adalah Kamen Rider di dunia ini. Godai penasaran dan berjalan mengitari Tsukasa. Godai pun dengan polos menanyakan, "Hei, kita Kamen Rider kan? Apakah belt yang ada di dalam perutmu juga mengganggu aktivitas perutmu?" Oke, intermezzo sedikit. Godai Yusuke di filmnya sendiri tidak pernah menyebut dirinya Kamen Rider. Hanya Kuga yang dikenal dengan makhluk tidak dikenal nomor 4. Jadi di sini, Natsumi lah yang mengenalkan ke Godai bahwa dia adalah Kamen Rider. Oke, kita lanjut. Tsukasa pun mengatakan bahwa beltnya tidak ada di dalam perutnya, tapi ini Tsukasa menunjukkan Deca Driver-nya. Godai pun heran kenapa belt miliknya harus masuk ke dalam tubuhnya. Itu membuatnya selalu merasa sembelit. Tsukasa pun mengatakan bahwa Deca Driver sebuah alat, bukan kekuatan mistis seperti milikmu. Jangan khawatir, perutku tidak apa-apa, ujar Tsukasa. Natsumi pun duduk dengan wajah pucat dan gemetar. Tsukasa pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Natsumi pun menjawab bahwa dunia ini mengerikan. Grongi sangat berbahaya. Potongan daging dan darah berhamburan kemana-mana. Banyak korban jiwa berjatuhan. Ini pembunuhan yang sangat sadis dari semua dunia yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Tsukasa pun menanyakan apa yang terjadi di dunia ini. Godai pun menjawab bahwa mereka adalah makhluk yang tidak dikenal. Tapi menurut Sawatari-san, mereka adalah Grongi, suku purba yang bangkit kembali di zaman sekarang. Godai pun pergi ke arah jendela dan menunjuk ke arah Gunung Nagano. Di sana mereka bangkit. Setelah tim arkeolog menemukan reruntuhan mereka, tim arkeolog pun dibantai tanpa tersisa satupun. Godai pun mengatakan, menurut hasil riset Sawatari saat ini, alasan mereka membunuh manusia bukan untuk menguasai, tapi hanya untuk melakukan permainan yang disebut dengan Gegeru. Tsukasa pun bertanya,
apakah itu sebuah budaya mereka? Godai pun menjawab, itu belum diketahui. Tetapi suku Grongi berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Kali ini aku mendapatkan informasi bahwa ada saksi mata yang melihat seorang wanita cantik tiba-tiba berubah menjadi Grongi kupu-kupu itu. Natsumi pun teringat gadis yang dilukis oleh Tsukasa dan mulai mencurigainya. Tsukasa pun bertanya kepada Godai, "Godai, Kugamo dinamai makhluk tidak dikenal kan? Dan Grongi juga disebut sebagai makhluk tidak dikenal. Dengan kata lain, kalian dikategorikan sebagai makhluk yang sama. Kenapa kamu tidak marah?" Godai pun menjawab, "Saya tidak mempermasalahkan hal itu. Yang saya inginkan melihat senyuman orang lain tetap terjaga." Mendengar itu, Tsukasa menyilangkan kakinya dan memasang wajah yang gelisah. Keesokan harinya, Yuri kembali datang ke studio Hikari. Tsukasa tersenyum melihat Yuri, sedangkan Natsumi langsung menyadari sesuatu. Wangi parfum dari wanita tersebut mirip dengan wangi Grongi kupu-kupu kemarin. Natsumi langsung menarik tangan Tsukasa ke dapur dan menceritakan tentang itu kepadanya. Tapi Tsukasa tidak percaya dengan perkataan Natsumi. Tsukasa seperti jatuh cinta terhadap wanita tersebut. Natsumi pun kecewa dengan kelakuan Tsukasa yang aneh dan kembali ke kamar. Singkat cerita, Tsukasa kembali melukis Yuri. Setelah siang harinya, Tsukasa mengajak Yuri keluar untuk beristirahat sejenak. Di luar, Tsukasa mengajak Yuri ke tengah perkotaan dan di sana semua orang menatap Yuri. Tsukasa pun berbisik, "Mereka semua menatap kamu dengan kagum, Yuri." Di tengah kerumunan seperti itu, kecantikan Yuri sangat menonjol. Sesampainya di tempat perbelanjaan, Tsukasa menawarkan Yuri, "Ayo pilih, apa yang kamu inginkan akan aku belikan." Yuri menatap muram wajah Tsukasa dan menjawab dengan lugas, "Aku tak inginkan apapun. Aku hanya perlu diinginkan oleh orang lain." Mendengar itu, Tsukasa tersenyum dan merasa lega bahwa akhirnya Yuri mau berbicara dengannya. Tsukasa memegang tangan Yuri dan masuk ke toko perhiasan. Yuri mengenakan pakaian-pakaian yang dipilih oleh Tsukasa. Tsukasa berharap bahwa Yuri tidak selalu menggunakan pakaian hitam yang sangat biasa itu. Saat Yuri berada di kamar ganti, tiba-tiba Kaito datang menghampiri Tsukasa. Tsukasa yang melihat Kaito jelas langsung marah. "Apa maksudmu di dunia Den-O kemarin?" "Aku hanya ingin membunuhmu," jawab Kaito, "karena tugasku untuk menghentikan dan membunuhmu di sini." Tsukasa yang mendengar itu mulai kesal dengan Kaito. Tiba-tiba tirai terbuka dan Yuri pun muncul dengan gaun berwarna putih. Semua orang terpanah kepadanya termasuk Tsukasa. Kaito yang melihatnya langsung nyeletus. "Boneka itu cocok denganmu, Tsukasa. Kau senang bermain-main dengan boneka seperti itu," ujar Kaito. Tsukasa yang mendengar itu langsung membentak Kaito. "Apa maksudmu, Kaito?" "Jangan khawatir, kalian sangat serasi sebagai sesama orang yang hampa." Kaito pun pergi setelah mengatakan itu. Tsukasa senang melihat Yuri dengan pakaian cerah seperti itu. Tsukasa benar-benar jatuh cinta dan dia pun langsung membayar pakaian tersebut di kasir dan pergi. Tsukasa bertanya kepada Yuri, "Setelah ini kita akan pergi kemana?" Dia bertanya kepada Yuri yang berada di belakangnya. Tapi Tsukasa setelah menoleh ke belakang, Yuri sudah tidak ada. Tsukasa pergi dari toko tersebut dan mencari Yuri. Namun tiba-tiba terdengar suara jeritan banyak orang. Tsukasa langsung bergegas menuju ke arah teriakan tersebut. Dan sesampainya Tsukasa di lokasi tersebut, lantai tempat itu dipenuhi dengan darah seperti lautan merah. Ini adalah perbuatan Grongi kupu-kupu kemarin. Tsukasa pun langsung berubah menjadi Diket dan bertarung melawan Grongi kupu-kupu tersebut. Di tengah pertarungan, Grongi tersebut terbang. Diket pun menggunakan kartu Den-O dan berubah menjadi Rod Form untuk menangkap Grongi tersebut menggunakan pancingan dari form Den-O ini. Grongi pun jatuh ke tanah karena kekuatan itu. Saat Diket ingin menyerangnya, serbuk pun disemburkan ke arah Diket dan Diket berhasil menghindar. Grongi kupu-kupu bangkit dan mengejar Diket. Diket tidak memiliki sayap, jadi dia tidak bisa menandingi kecepatan dari Grongi kupu-kupu tersebut. Diket pun tertangkap dan dicekik. Saat Diket terdesak, dia ditarik kembali oleh seseorang dengan kecepatan sangat cepat. "Apa kamu baik-baik saja, Kadoya?" Itu adalah Kuga. Seorang ksatria Kuga datang menyelamatkan Diket. "Aku akan menangkapnya dan menghempaskannya ke tanah." Diket pun menjawab, "Baik, serahkan sisanya kepadaku." Kuga pun membuat ancang-ancang dengan ingin melompat menangkap Grongi tersebut. Saat melompat, lompatannya tidak sampai kepada Grongi tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Kuga Mighty terus melompat hingga tiba-tiba dia berubah menjadi biru dan berhasil menangkap kaki Grongi serta berhasil menghempaskannya ke tanah.
Sebelum sampai ke tanah, Diket meninju tepat di wajah Guronggi tersebut dengan sangat kuat hingga dia terpental. Saat Diket ingin menggunakan kartu Final Form Ride, polisi tiba-tiba datang dan mengepung mereka bertiga. Sukasa mencoba menjelaskan bahwa dia bukan makhluk tidak dikenal. Tapi, sebelum Sukasa berbicara, polisi menghujani mereka dengan tembakan pelurunya bertubi-tubi. Tentu saja mereka bertiga berhasil lolos dari sergapan para polisi tersebut. Di terowongan gelap, terdengar suara erangan yang mengerikan. Dia adalah Guronggi kupu-kupu yang sedang kesakitan akibat pukulan dari Diket. Tiba-tiba, terdengar suara, "Hei, lukanya cukup parah, itu adalah wajahmu yang paling berharga kan?" Orang itu adalah Kaito. Dia mendekati Guronggi sambil memegang pistol Dian Driver. Guronggi melihat Kaito dengan kesal. Lalu Kaito mengatakan sesuatu. "Kamu pasti membutuhkan ini kan?" Kaito menunjukkan gelang Guronggi yang dipakainya untuk menghitung jumlah korban yang telah dibunuhnya. "Tanpa ini, permainan kalian tidak akan bisa berjalan bukan? Aku hanya ingin mengembalikan barang ini dengan satu syarat. Aku ingin kamu membunuh Diket, orang yang telah memukul wajahmu tadi." Guronggi yang mendengar hal itu lalu berbalik badan dan meninggalkan Kaito sambil berkata, "Diket." Suara marah Guronggi sangat jelas terdengar. Kembali ke studio Hikari, Sukasa dan Godai telah berada di sana dan beristirahat. Natsumi merasa lega karena mereka tidak apa-apa setelah bertarung dengan Guronggi. Hanya saja, Sukasa dan Godai sama-sama merasa ngilu di beberapa bagian tubuhnya akibat tembakan polisi. Godai pun berdiri sambil melihat lukisan yang sudah dibuat oleh Sukasa. Lalu Godai meminjam ponsel Natsumi dan menghubungi Ichijo dengan apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba, Yuri muncul dan roboh di pintu studio Hikari. Sukasa muncul dan ingin menolongnya, tapi Natsumi menghalangi Sukasa dan mengatakan, "Jelaskan, wanita itu adalah Guronggi." Tapi Sukasa tidak memperdulikan Natsumi dan membopong Yuri dan membawanya ke kamar untuk mengistirahatkannya. Sukasa pun keluar dan Godai menghampiri Sukasa. Ichijo-san mengatakan dari informasi yang didapatkan bahwa wanita cantik yang berubah menjadi Guronggi kupu-kupu tersebut, awalnya wanita itu menanyakan, "Apa kamu menginginkanku?" Jika pria itu menjawab iya, wanita itu akan berubah menjadi Guronggi dan membunuhnya. Sukasa pun terdiam. Dia tidak ingin percaya bahwa Yuri adalah Guronggi. Sukasa pun menceritakan ke Godai dan bertanya, "Apa menurutmu aku ini adalah orang yang bodoh karena telah melindungi Guronggi?" Godai pun dengan tenang menjawab, "Itu bagus bukan? Kamu melindungi apa yang kamu ingin lindungi, meskipun itu Guronggi." Godai pun mengacungkan jempol ke arah muka Sukasa. Mendengar hal itu, Sukasa menjadi lega dan juga mengacungkan jempol ke arah Godai. Kalau diingat-ingat, Sukasa tidak pernah membalas acungan jempol dari Onodera Yusuke, ya nggak sih? Sukasa kembali ke kamar Yuri. Yuri sudah bangun. Biasanya Yuri tanpa ekspresi, tapi kali ini dia kesakitan. "Aku jelek," ujar Yuri. "Kenapa kamu tidak menginginkanku?" Mereka saling menatap. Mereka sama-sama menderita dan sama-sama tersiksa dengan perasaan yang sedang dirasakan. Sukasa mengatakan, "Meski begitu, Yuri tetaplah spesial. Aku akan selalu mengawasimu dimanapun aku berada." Yuri masih memegang gaun putihnya yang penuh dengan darah. "Kenapa kamu tidak menginginkanku?" Sukasa pun menjawab, "Tolong katakan itu lagi." Mata Yuri menatap dalam ke dalam mata Sukasa yang tersiksa dan mengatakan, "Apakah kamu menginginkanku?" Sukasa pun menjawab, "Aku menginginkanmu. Aku ingin memilikimu." Mendengar hal itu, Yuri pun langsung terdiam dan berubah menjadi Guronggi kupu-kupu di hadapan Sukasa. Dia ingin meraih leher Sukasa dan Sukasa pun hanya bisa diam aja. Tapi saat Yuri ingin mencekik lehernya Sukasa, tiba-tiba dia tidak bisa melakukannya. Dia terhenti dan dia merasa bingung. Hingga pada akhirnya dia meninggalkan Sukasa dan pergi meninggalkan studio Hikari itu. Di alun-alun kota, Yuri duduk di tengah-tengah kota. Dia sedang terdiam. Dia sudah membunuh banyak orang tanpa ragu sedikit pun. Tapi kenapa dia tidak bisa membunuh Sukasa? Bahkan itu pun Yuri tidak tahu perasaan apa yang sedang dia rasakan saat ini. Yuri pun beranjak dan ingin mengalahkan Diket untuk mendapatkan gelangnya kembali. Karena akan menjadi masalah jika Guronggi yang lain mengetahui jika dia kehilangan gelangnya. Dan Yuri pun memiliki dendam terhadap Diket yang sudah memukul wajahnya hingga rusak. Dia tidak akan pernah memaafkan Diket, ujar si Yuri.
Yuri pun mulai membunuh orang-orang di kota. Hal itulah yang bisa memunculkan ataupun memancing Diket untuk keluar dan berhadapan dengannya. Yuri menyemprotkan serbuk emas ke semua penjuru kota dan meledak di sana-sini. Gambaran mengerikan di mana organ tubuh manusia dan potongan tubuh manusia banyak yang berceceran akibat serangan dari Yuri ini. Dan tiba-tiba Kamen Rider Diket pun muncul dan ada Kuga di sampingnya. Terjadilah pertarungan Diket Kuga melawan Gurongi kupu-kupu ini. Gurongi menyemprotkan serbuk emas, Diket menghindarinya, tapi dia malah tertangkap oleh tentakel dari si Gurongi kupu-kupu ini dan mencengkram tubuh si Diket ini hingga dia tidak berdaya. Tiba-tiba, tentakel itu terpotong oleh Kuga Mighty yang mengambil sebuah pedang untuk membelahnya. Oke, di sini mengambil ya. Jadi memang bukan pedang dari Kuga si Mighty ini. Yuri kesakitan. Diket pun langsung mengeluarkan kartu Final Form Raid dan merubah Kuga menjadi guramnya. Ya, di sini Kuga tetap menjadi guram karena perbuatan si Diket. Tetap ternyata. Diket menaiki guram dan melesat menerjang tubuh monster kupu-kupu itu. Raungan keras terjadi karena benturan kuat. Wujud monster itu berubah menjadi Yuri yang mulai jatuh ke tanah. Diket pun melompat dan menangkap Yuri dan kembali ke wujud Tsukasanya. Begitu ya. Jadi Tsukasa adalah Diket, ujar si Yuri yang hampir mati. Yuri mulai memejamkan matanya. Tsukasa mulai menggigit bibirnya karena sangat frustasi. Yuri meninggal di pelukan Tsukasa. Natsumi dan Godai melihat dari belakang Tsukasa dengan sangat sedih. Tiba-tiba, tubuh Yuri bercahaya dan menjadi partikel yang melayang di udara. Natsumi mengatakan, itu yang terjadi jika makhluk dari dunia lain dikalahkan oleh Diket. Godai pun berbisik kepada Natsumi, aku menjadi tidak enak dengan Tsukasa. Natsumi pun menjawab, tidak apa-apa, itu adalah hal yang seharusnya kamu lakukan. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul Narutaki dengan sambutannya seperti biasa, Honore Dikeido. Tsukasa pun menjawab, kenapa kau terus menggangguku? Karena kau yang akan menghancurkan dunia-dunia Kamen Rider, ujar si Narutaki. Setelah mengatakan itu, Narutaki kembali menghilang. Memang gak jelas bapak-bapak ini ya. Memang gak jelas dia. Tsukasa pun berdiri dan menghampiri mereka berdua. Godai, apa kamu tidak apa-apa mengalahkan monster seperti dia? Walaupun polisi menembakmu seperti itu. Godai kembali mengacungkan jempolnya. Itu tidak masalah. Aku percaya aku bisa bekerja sama dengan polisi. Karena aku memiliki satu teman yang baik di dalam instansi polisi. Yaitu adalah Ichijo. Tsukasa pun mengacungkan jempolnya ke arah Godai. Singkat cerita mereka pun berpisah di mana Godai kembali ke Tokyo. Sedangkan Tsukasa dan Natsumi kembali ke studio Hikari. Tapi setelah dia kembali ke studio Hikari, semuanya telah berubah. Dia kembali ke dunia Tsukasa lagi. Dengan kata lain, petualangan di dunia Kuga sudah berakhir. Nah, itu dia pembahasan novel Kamen Rider Diket di dunia Kuga. Menurut saya di sini cukup menarik karena sepertinya Tsukasa bisa jatuh cinta juga ternyata. Dan jatuh cintanya itu langsung ke Gurongi. Agak absurd sih. Ada yang agak aneh di sini, di mana pertama ada pedang. Di sini ada dikatakan mengambil pedang, tapi ada juga yang menggunakan. Jadi pedang ini apakah murni dari kekuatan Kuga atau ada pedang di sekitarnya? Berikutnya Kuga Mighty tidak sadar kalau dia berubah menjadi Kuga Dragon saat melompat. Kalau iya, berarti di episode saat Kuga melawan Gurongi belalang, itu pertama kalinya Godai sadar dia berubah menjadi biru. Nah, di dunia Kuga ini Godai hanya sebagai peran pendukung aja, karena cerita utamanya ada di romansa antara Tsukasa dan juga Yuri. Berikutnya untuk Gurongi si kupu-kupu ini. Nah, ingat nggak kita pernah bahas video di mana kita membahas semua tentang Gurongi kan? Nah, Gurongi kupu-kupu ini tidak ada di penomoran yang diberikan oleh polisi, tidak ada. Jadi, apakah ini ada di dunia Kuga yang kita tonton? Apakah bukan ya? Tapi ini Godai Yusuke sih. Dan selanjutnya gimana menurut teman-teman tentang cerita Diket di dunia Kuga ini? Apakah benar ini original apa enggak? Komen di bawah ya. Oke, next kita akan masuk ke dunia Kabuto yang saya jamin itu jauh lebih seru daripada Kuga dan juga Den-O kemarin. Dimana di sana Tsukasa benar-benar diospek oleh Tendo Shoji. Tendo Shoji yang asli ya. Jadi mohon bantuannya untuk ramaikan video ini ya, biar video Kabutonya cepat kelar karena saya lebih semangat lagi membuatnya. Oke, jadi mohon bantuannya untuk subscribe channel ini dan follow TikTok serta Instagramnya Umamkan. Oke?
Nah, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.